Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua, anak-anak semua? Sehat? Harus itu ya. Alhamdulillah, pada hari ini Rabu 14 Juli 2021 kita bisa melaksanakan mengikuti kegiatan yang asyik, kegiatan matsama walaupun kondisinya melalui daring. Pada matsama hari ketiga ini atau masa ta'aruf siswa madrasah di hari ketiga ini, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, karunia-Nya, keadaan kita sehat, kita bisa melihat, kita bisa menghirup udara segar, kita bisa berjalan-jalan, kita bisa menikmati belajar dari rumah. Semuanya itu patut kita syukuri karena Allah selalu baik kepada kita. Yang kedua kalinya tidak lupa, mari saya mengajak semuanya, anak-anak semua senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan solawat kita, dengan mahabbah kita, semoga kita semuanya dimudahkan untuk mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Anak-anak yang saya banggakan, saya cintai, dimanapun kalian berada, di rumah atau di kebun atau di mana, semoga selalu dalam keadaan gembira dan sehat, itu penting. Baik, hari ini kita masih dalam lanjutan kegiatan matsama ya, matsama MA Maftahul Falah Sinanggul Mlebetspara hari yang ketiga. Nanti kita akan perkenalan dulu supaya ada pepatah ya, tak kenal maka tak sayang, supaya kita dalam menerima informasi atau pengetahuan dari saya nanti semakin mudah karena kita mengenal. Baik, langsung saja kita masuk pada slide berikutnya. Nah, ini anak-anak yang kedua. Pertanyaan sederhana yang mungkin ini terjadi pada setiap orang, termasuk kita, termasuk kalian semua. Mungkin dalam keseharian kita merasakan yang namanya jenuh, itu pasti ya. Saya melakukan aktivitas yang itu saja bisa bikin jenuh, apalagi kegiatan yang monoton, yang di rumah terus, kita tidak boleh kemana-mana karena PPKM dan lain-lain, kita tidak bisa refreshing dan lain, kadang-kadang menimbulkan jenuh atau stres. Nah, apa yang kita lakukan apabila kita sedang stres? Nah, ini menarik ya. Jadi, apa sih yang kita lakukan ketika kita sedang stres? Nah, saya merasakan sendiri bahwasanya memang kegiatan daring selama ini kita itu telah mengikuti pembelajaran model daring sudah hampir 2 tahun. Terkadang timbul stres, jenuh, bosan begitu ya. Lah, apa yang kita lakukan? Pasti banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Nah, ini ternyata ternyata ini ya, anak-anak, teriak sekeras-kerasnya bisa mengurangi stres. Nah, ini makanya kita boleh teriak sekeras-kerasnya di rumah, di kebun, di kamar kita, kita boleh teriak sekeras-kerasnya supaya mengurangi stres. Saya punya teman dulu ketika stres karena masalah remaja, pacar dan lain sebagainya, dia itu sering berteriak sekeras-kerasnya di pantai. Nah, ini teman saya. Kalau katanya kalau dia sudah ke pantai terus teriak keras-keras, syukur-syukur bisa
membaca Allahu Akbar atau yang lainnya, ini malah lebih bagus lagi. Intinya adalah teriak sekeras-kerasnya bisa mengurangi stres. Saya pasti memastikan setiap orang mengalami stres. Apa sih ciri stres? Nah, ini yang penting ini. Jadi kalau kita terkadang itu mengalami satu ciri-ciri di rumah atau di manapun kita berada, kalau setidaknya ada 3 ciri yang bisa menandai kita itu sedang stres. Salah satunya caranya adalah berteriak sekeras-kerasnya. Boleh dicoba di rumah, teriak sekeras-kerasnya. 1, 2, 3. Sudah? Sudahkah? Oke, bisa diulang kembali lagi. 1, 2, 3. Ayo diulang lagi biar tidak stres. 1, 2, 3. Oke, baik. Saya kira dengan begitu kita berteriak maka menjadi lebih lega ya. Nah, sekarang ada ciri-ciri kenapa orang itu stres. Ciri-cirinya apa sih? Nah, ini ciri orang yang stres. Nah, 1, sering sariawan. Nah, kalau kita itu di rumah sering bibirnya pecah-pecah, itu pertanda kalau kita itu stres. Ya, stres itu kecilnya, kalau besarnya itu bisa jadi majnun, bisa jadi gila gitu ya. Jangan sampai kita itu memelihara stres yang nantinya bisa menimbulkan gila. Ini enggak recommended banget. Jadi kita harus hindari. Ciri 1 adalah sering sariawan. Pernah sariawan? Tahu ya? Sariawan bibir pecah-pecah atau di lidah kita ada luka-luka yang sakit, kalau dibuat makan, ini salah satu tanda kita sedang stres. Yang kedua, suka sakit perut gitu ya. Nah, ini kalau perempuan sih ada jadwal bulanan ya, sakit perut, tapi sakit perutnya biasanya karena menstruasi atau haid. Jadi kalau orang yang sering sakit perut itu menandakan dirinya itu banyak stres. Nah, yang ketiga yang mungkin dirasakan oleh banyak orang adalah ngantuk ya. Jadi orang yang sering ngantuk itu cirinya stres, cirinya suka stres begitu ya. Itu ciri-ciri orang stres. Baik, itu sebagai intermezzo saja anak-anak sebelum kita masuk ke pelajaran. Baik, nanti kita akan perkenalan dulu sebelum sampai ke materi hari ini, karena jadwal kita panjang nanti antara jam 8 sampai jam 9, tapi tidak menutup kemungkinan bisa fleksibel, bisa kurang atau bisa lebih menurut materi nanti yang akan saya kasihkan kepada anak-anak semua. Baik, berikutnya ini slide berikutnya ya. Baik, ini kita kenalan dulu. Ini profil saya sebagai pemateri pada Matsama hari ketiga. Mungkin bisa di screenshot di HP anak-anak semua atau bisa dicatat, barangkali nanti penting, barangkali nanti bisa digunakan di kemudian hari. Nah, ini sebagai perkenalan, nama saya singkat Ritono gitu ya, Ritono. Dan ketika saya menikah usia 27 tahun yang lalu, saya ditambahi nama di depan Muhammad. Jadi Muhammad Ritono gitu ya. Muhammad Ritono. Lahir tanggal cantik 7 bulan 7. Nah, sudah hampir 40 tahun yang lalu, 1982. Pasti kalian belum lahir semua ya. Saya yakin belum lahir. Kalau ada yang lahir, nah ini satu hal yang luar biasa. Baik, yang ke berikutnya hobinya membaca. Saya senang membaca. Jadi membaca salah satu
kesukaan saya, dan pernah saya itu seorang yang penggila baca. Apapun saya baca dulu gitu ya. Waktu saya sekolah sering di Jepara, di perpustakaan Jepara, saya sering ke sana rutin begitu ya. Saya suka membaca. Hobi yang lain adalah bersyukur. Nah, ini bersyukur itu penting. Karena dengan kita bersyukur, kita akan ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apalagi kalau kita itu tidak bersyukur ya. Ada dua pilihan, bersyukur atau ingkar atau tidak bersyukur. Kalau bersyukur kita ditambah nikmatnya, sedangkan kalau kita tidak mau bersyukur, andap Allah sungguh luar biasa. Jangan sampai kita menjadi bagian atau orang-orang yang tidak bersyukur. Jadi hobi saya membaca, bersyukur. Hobi saya yang baru adalah sehat. Saya pengen sehat, saya pengen bisa bermanfaat bagi orang lain, saya pengen bisa melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat. Saya pengen jadi nanti moto-moto di bawah ya, moto saya. Jadi saya ingin menjadi yang bermanfaat bagi orang lain. Makanya saya perlu sehat. Saya domisili atau tempat tinggal di Sinanggul, RT 23 RW 4 Melonggo Jepara ya. Jadi kalau kita dari arah Jepara ke Bangsri, ada Puskesmas Melonggo 1 gitu ya. Itu ngambil jalur ke timur ke arah Selagi. Nah, itu tempat saya domisili sekarang, sekitar 500 meter atau 600 meter kanan jalan. Di kanan jalan ada Plang Musola Darussalam, situ saya domisilinya. Kemudian HP ini juga sekaligus nomor WA saya, bisa dicatat 082334115629, nomor saya satu ini. Kemudian pendidikan S1, istri alhamdulillah 1, anak sampai hari ini 2, cewek 1 kelas 3, dan yang satunya masih sekolah KB atau PAUD. Itu sekilas tentang profil saya. Untuk lebih lengkapnya, kalau ada yang tidak jelas, nanti bisa anak-anak tanyakan di sesi-sesi akhir nanti. Baik, berikutnya. Nah, ini moto hidup. Moto hidup. Jadi kalian harus punya moto hidup. Saya punya moto hidup. Moto hidup saya adalah menyiapkan kehidupan dunia yang sebaik-baiknya, serta menyiapkan kehidupan akhirat yang seindah-indahnya. Saya tahu kehidupan tidak hanya di dunia, tapi kehidupan yang lebih kekal adalah di akhirat nanti. Makanya saya ingin di dunia ini adalah memiliki kesiapan yang sebaik-baiknya. Di akhirat nanti saya memiliki bekal, menyiapkan yang seindah-indahnya. Kita berdoa bersama, semoga kita nanti kelak adalah umat Rasulullah yang berada di surga Firdaus. Amin, Allahumma amin. Kemudian selain itu, saya juga berkeinginan menjadi mata air yang jernih, yang memberi kehidupan di sekitar. Jadi mata air yang jernih, air sumber kehidupan. Jadi air yang jernih, yang disukai orang, yang nantinya bisa memberikan kehidupan di sekitar kita, memberikan manfaat yang besar di sekitar kita. Ini keinginan saya, moto hidup saya. Jadi buatlah moto hidup supaya kalian selalu bersemangat untuk mencapai sesuatu. Bisa dari ayat Al-Quran atau yang lainnya. Baik, berikutnya. Ini anak-anak sekalian. Pertanyaan diri. Nah ini, waktu saya sekolah, yang menarik ya, waktu saya sekolah, saya tidak pernah tidak belajar. Kenapa? Jadi saya ulang sekali lagi, waktu saya sekolah, saya tidak pernah tidak belajar. Karena sekolah, saya tahu sekolah itu adalah
waktu yang paling baik untuk belajar. Maka belajar itu harus, belajar itu wajib, belajar itu penting, belajar itu yang akan mengubah kita nantinya. Belajar itu investasi, maka kalian harus selalu belajar. Nah, bagaimana kita itu supaya bisa bersemangat selalu belajar? Saya memiliki mentalitas seperti orang yang naik sepeda. Bagaimana orang yang naik sepeda? Kalau saya naik sepeda, kalau saya berhenti, maka saya akan jatuh. Supaya tidak jatuh, maka bersepeda kita kayuh terus. Begitu juga dengan kehidupan kita, begitu juga dengan nanti masa depan kita. Kita harus selalu belajar. Kita harus selalu belajar. Kalau saya berhenti belajar, maka nanti saya akan jatuh, maka nanti saya akan rugi, maka nanti saya akan menyesal. Itu yang harus kita ingat. Tidak ada gunanya IQ tinggi, tidak ada gunanya kita itu cerdas tapi malas, tidak disiplin. Malas, tidak disiplin harus kita hindari, kita hilangkan dari muka bumi atau dari diri kita sendiri. Malas adalah satu perbuatan yang menjerumuskan kita kepada penyesalan, pasti itu ya. Tidak disiplin adalah satu kunci ke depan kita tidak bisa berhasil dengan baik karena tidak disiplin. Orang yang berhasil, orang yang bisa mencapai sesuatu, orang yang nantinya bisa menggaih cita-cita adalah orang yang disiplin. Maka belajarlah disiplin dari sekarang, dimulai dari diri kita sendiri, sehingga kita nantinya bisa meraih cita-cita kita. Setuju ya? Baik anak-anak sekalian yang saya banggakan, selanjutnya perkenalan tentang materi Matsama. Nanti kita akan belajar, kita akan berkenalan dengan kurikulum. Nah, materinya itu keren ya, kurikulum. Pasti sudah pernah dengar semua. Kurikulum. Definisi kurikulum itu apa sih? Kalau ditanya, itu seringkali kita itu mendengar tapi mungkin kadang-kadang kita tidak tahu apa sih kurikulum. Ada yang bisa tahu, ada yang bisa jawab. Nah, nanti kita akan pelajari bersama. Mulai dari struktur kurikulum yang ada di madrasah, ada materi yang kategorinya wajib, peminatan dan lokal atau muatan lokal. Selain itu nanti kita belajar juga tentang penilaian. Tidak banyak nanti materinya ya, sehingga nanti kalau sudah selesai sudah. Jadi ada penilaian meliputi tugas, ulangan harian atau penilaian harian, penilaian tengah semester, UAS atau PAS ya, penilaian akhir semester, UKK atau PAT, penilaian akhir tahunan, atau kalau UKK itu ulangan kenaikan kelas, ujian praktik, ujian madrasah. Nah, nanti kita akan coba pelajari bersama. Nah, itu sebagai perkenalan. Nanti kita akan lanjutkan lagi materi kita. Tetap semangat, siapkan. Kalau ada hal yang penting silahkan dicatat. Nanti videonya juga bisa disimpan, di setel kembali. Kalau perlu di share di YouTube juga boleh, di share di Facebook, IG dan yang lainnya juga boleh. Itu saja anak-anak. Terima kasih sudah bergabung pagi ini. Semoga nanti setelah perkenalan ini nanti kita bisa belajar bareng, nanti bisa sharing, bisa saling komunikasi melalui WhatsApp di grup ya, bisa melalui telepon atau chat atau VC juga boleh, video call ya. Jadi nanti enaknya bagaimana
kita akan komunikasi. Baik, saya kira cukup untuk perkenalan. Semoga ada manfaatnya, semoga ilmu kita barokah, semoga dengan awal yang baik sekolah kita harus kita niati untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat nanti untuk ke depannya. Memang sekolah bukan tujuannya untuk bekerja, tapi sekolah adalah mencari ilmu. Kalau urusan kerja dan lain-lain itu pasti akan bisa kita raih dengan kita memiliki ilmu. Itu kata kuncinya, memiliki ilmu. Memiliki ilmu. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.